Sutradara Hadrah Daeng Ratu memang sedang produktif menggarap film horor. Setelah Si Jin 2023 kini ia kembali menyapa penggemarnya lewat film horor terbaru berjudul Pemandi Jenazah. Film ini akan meneror penonton dengan berbagai ketakutan hingga kita merasa sulit untuk bernafas dengan lega di sepanjang durasi film yaitu 107 menit. Bagaimanakah kisah dari film ini? Hayu, meluncur. Di sebuah kampung, ada seorang pemandi jenazah bernama Ibu Siti. Hanya dia satu-satunya pemandi jenazah yang ada di kampung itu. Ibu Siti selalu mengajarkan Lela anaknya tentang tata cara memandikan jenazah. Ibu harap Lela dapat meneruskan jejaknya menjadi seorang pemandi jenazah. Namun pekerjaan ini tidaklah mudah. Banyak kejadian mistis yang dialami oleh para pemandi jenazah. Mereka pun dituntut untuk tidak takut dan merahasiakan aib dari si jenazah. Punggungnya mbaknya kayak banyak bekas cambukan. Suatu hari di kampung sahabat Ibu Siti, yaitu Ibu Ida mengadakan sebuah acara untuk merayakan khitanan cucunya. Selain dengan Ibu Ida, Ibu Siti pun bersahabat dengan Ibu Ana, Ibu Tuti, dan juga Ibu Terry. Mereka bersahabat sudah sejak lama di acara itu. Ibu Siti pun melihat sebuah pertanda-pertanda kematian yang akan menimpa kepada Ibu Ida. Setelah acara selesai, Ibu Ida meminta sahabatnya untuk segera pulang karena firasatnya sedang tidak enak. Lalu, Lela datang menjemput Ibu Siti, namun terlihat sambil pakai payung. Para warga sudah tahu Lela sama seperti Ibu Siti, bisa melihat pertanda kematian seseorang. Dan jika Lela berjalan pakai payung, artinya di hari itu akan ada orang yang meninggal. Di perjalanan pulang, Lela dihampiri oleh Arif yang merupakan adik laki-lakinya. Arif meminta izin kepada ibu saat itu untuk merenovasi rumah Barika yang mana gentengnya bocor. Ketika waktu maghrib, Ibu Siti segera melaksanakan sembahyang. Namun saat itu, ia mengalami gangguan. Setelah selesai sholat, Ibu Siti terkejut dengan kehadiran Lela di belakangnya. Lela izin pamit saat itu untuk belajar make up pengantin bersama temannya di desa sebelah. Gak apa-apa kan nyobain banyak hal? Tetapi Ibu Siti tidak mengizinkannya. Ibu Siti mau Lela fokus menjadi seorang pemandi jenazah karena profesi ini sudah turun-temurun dari keluarganya. Apalagi di desa ini tidak ada pemandi jenazah lain kecuali mereka. Lela pun merasa kesal akan hal itu. Lalu saat Ibu Siti akan makan cemilan, seketika ia terkejut karena cemilannya seketika busuk dan mengeluarkan belatung. Bu Siti merasakan pertanda bahwa di malam itu akan ada warga yang meninggal dunia. Lalu tidak lama, dari speaker masjid terdapat informasi bahwa Ibu Ida baru saja meninggal dunia. Ibu Siti pun segera bergegas ke rumah sahabatnya itu, lalu meminta Lela tunggu di rumah dan kunci pintu rapat-rapat. Walaupun hujan deras, Bu Siti akhirnya sampai di rumah Bu Ida. Lalu,
Dia melihat jenazahnya sangat mengenaskan, mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Bu Siti segera meminta warga menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah Bu Ida. Di sisi lain, Lela sedang tidur di rumah. Ia pun mendengar sesuatu di atas atap rumah. Kemudian atap seketika bocor dan air hujan masuk ke dalam rumah. Tidak lama Arif datang dan segera membantu kakaknya menutup genteng yang bocor. Beberapa lama kemudian, akhirnya ibu pulang. Karena terlihat lemas, Lela segera mengantar ibunya ke kamar. Supaya ibu lebih tenang, Lela juga sudah membuatkan segelas es teh manis hangat. Setelah cukup tenang, ibu berjalan ke halaman luar. Lalu dia membakar semua bajunya yang sudah terkena oleh darah Ibu Ida. Lela bertanya apa yang terjadi kepada Ibu Ida. Mengapa ia meninggal dalam keadaan banyak darah seperti itu? Ibu Siti sebenarnya tahu Ibu Ida mati secara tidak lazim. Namun ia ingat sebagai pemandi jenazah dilarang untuk membuka aib. Sehingga saat itu ibu tidak berkata apapun kepada Lela. Lela meminta ibunya istirahat saja. Biarkan ia yang membakar ini semua. Lalu tanpa sengaja, di tumpukan baju itu Lela menemukan sebuah foto, tapi sudah robek jadi beberapa bagian. Itu adalah foto ibu bersama sahabatnya. Mungkin foto itu ibu dapatkan dari rumah Ibu Ida. Alih-alih dibakar, Lela malah menyimpan foto itu. Malam harinya, dari atas langit terlihat sesuatu datang menuju rumah Ibu Siti. Dan sesuatu itu menembus ke atap rumah. Kemudian muncul bayangan tangan mengerikan yang seketika menyerang Ibu Siti. Ketika waktu subuh, Lela terbangun dan ia sangat histeris melihat ibunya sudah meninggal dalam keadaan berlumuran darah. Di pagi harinya, Lela masih bersedih atas meninggal sang ibu. Sampai-sampai ketika hari sudah siang, jenazah ibu belum juga dimandikan. Para warga menguatkan Lela agar bisa memandikan jenazah ibunya. Karena Lela saja pemandi jenazah yang ada di kampung ini. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, dalam waktu dekat Lela harus memandikan ibunya. Saat itu Lela pun mengalami kejanggalan, di mana mata ibunya tidak mau menutup. Lela lalu berbisik, meminta ibunya agar ikhlas akan kematiannya. Setelah itu, Lela mulai melakukan proses pemandian jenazah. Alangkah terkejutnya Lela ketika menemukan kawat besi di dalam mulut ibunya. Mungkin inilah yang menyebabkan ibu mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Setelah proses pemakaman Ibu Siti selesai, Lela tidak bercerita apapun tentang kawat yang ada di dalam mulut ibunya. Lela berusaha menjaga aib sang ibu. Kemudian Ibu Teri datang ke rumah Lela dengan niat memberikan uang takziah atas meninggalnya Ibu Siti. Saat Lela menghampiri, tanpa sengaja Ibu Teri dan yang lain melihat kasur Ibu Siti terdapat banyak noda darah. Dari situ warga percaya Ibu Siti mati secara tidak wajar. Karena kejadian itu, Lela segera mencuci darah ibu yang ada pada sprei kasurnya. Di saat itu, Lela pun menemukan sebuah kawat besi lagi pada sprei ibunya. Mulai saat itulah, Lela yakin ibunya mati karena dibunuh. Walaupun ibunya baru saja meninggal, tetapi Arif sudah bekerja lagi. Siang itu, Arif masih membenarkan genteng bocor di kontrakan Mbak Rika. Mbak Rika mengetahui bagaimana perasaan ditinggalkan orang tua. Jika Arif butuh sesuatu, Mbak Rika siap membantu.
Lalu Mbak Rika sudah menyiapkan makan siang untuk Arif. Setelah pada Isya, di masjid ada acara tahlilan dari meninggalnya Ibu Ida dan juga Ibu Siti. Tahlilan ini disatukan karena kematian mereka sangat berdekatan dan keluarga Ibu Ida jauh yang mana anaknya adalah TKW, sehingga tidak bisa langsung mengurusi acara tahlilan. La ilaha illallah. Pada malam tahlil itu, seketika lampu mati. Kemudian Lela mendengar semua warga membaca tahlil dengan sangat cepat. Lalu Lela melihat sebuah pertanda kematian, di mana ia melihat sosok hantu dari Ibu Ana, dan kemungkinan Ibu Ana akan segera menemui ajalnya. Setelah acara tahlil selesai, Lela pulang ke rumahnya. Ia melihat ada sosok ibu sedang sholat di kamar. Tanpa sengaja, Lela menginjak sebuah kawat besi, membuat kakinya terluka. Malam semakin larut. Terlihat ada sesuatu yang datang ke rumah Ibu Ana. Ketika itu, Bimo, anak Ibu Ana, akan pergi merantau untuk bekerja. Ibu Ana tampak khawatir karena akan jauh dari anak sematawayangnya. Di saat tengah mengobrol, Ibu Ana melihat bayang-bayang hantu di balik pintu. Itu adalah salah satu pertanda kematian akan datang menghampirinya. Pada saat Bimo mempersiapkan barang-barangnya, Ibu Ana seketika diserang oleh hantu, menyebabkannya seketika meninggal dunia. Bimo segera datang ke rumah Lela untuk meminta tolong memandikan jenazah ibunya. Tetapi saat itu Lela sudah tidak mau lagi menjadi seorang pemandi jenazah dan mengurung diri di dalam kamarnya. Mbak Lela, Mbak, tolong saya, Mbak. Mbak Lela, masa tega, Mbak Lela. Ketika itu arwah Ibu Ana pun menghampiri Lela. Dia terus meminta tolong agar Lela memandikan jenazahnya. Pada akhirnya Lela datang ke rumah Bimo untuk memandikan jenazah Ibu Ana. Ketika proses pemandian jenazah sedang berlangsung, Lela mengalami kejanggalan, di mana tiba-tiba jenazah Ibu Ana seketika terbangun, lalu menepuk-nepuk perutnya. Ternyata di perut Ibu Ana terdapat kawat besi slur. Ketika ditarik, ternyata kawat itu sangatlah panjang. Setelah itu, jenazah Ibu Ana tidur kembali, namun matanya terbuka sangat lebar, seolah-olah sangat kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saya. Setelah dibacakan doa, pada akhirnya mata Ibu Ana dapat tertutup juga. Keesokan harinya, Lela akan datang lagi ke rumah Bimo untuk membantunya siap-siap karena akan pindahan. Di pertengahan jalan, ia pun melihat Arif sudah ada lagi di kontrakan Barika karena sedang renovasi. Lela rasa adiknya memiliki hubungan lebih dengan Barika karena mereka terlihat sangat dekat. Sesampainya di rumah Bimo, Lela segera membantunya mengemasi barang-barang. Bimo jadi merantau saat itu karena ia sudah berjanji kepada ibunya akan bekerja di tanah perantauan. Lalu saat itu, Bimo pun bercerita tentang keanehan dari peristiwa kematian ibunya semalam. Yang mana Slur, sebelum mati, Ibu Ana terus menyebut nama Ibu Nur. Lela bertanya siapa Ibu Nur. Kemudian, Bimo memperlihatkan sebuah album foto.
Itu adalah foto ibu mereka saat bersama-sama di kebun raya, dan Ibu Nur ada di tengah-tengahnya. Jadi bisa dibilang Ibu Nur saat dulu adalah teman baik dari ibu mereka semua. Tetapi sekarang Ibu Nur sudah tidak ada di kampung ini lagi karena memiliki masalah dengan sahabat-sahabatnya, yang mana adalah Ibu Ida, Ibu Siti, Ibu Tuti, Ibu Teri, dan bahkan Ibu Ana, ibunya sendiri, di mana Ibu Nur dianggap sebagai perebut suami orang. Dia telah merebut ayah dari Bimo dan juga ayah dari Lela. Itulah yang Bimo tahu tentang Ibu Nur. Bapak saya. Lela mulai berpikir apakah benar dalang dari semua kematian ini adalah Ibu Nur, karena dia memiliki masalah dengan sahabat-sahabatnya. Lela pun menjadi saksi mata ibunya sendiri dan Ibu Ana mendapatkan teror santet yang sama, yaitu kawat besi. Tetapi Lela belum sepenuhnya yakin jika Ibu Nur adalah pelakunya, karena dia belum tahu penyebab kematian Ibu Ida. Apakah Ibu Ida mendapatkan santet kawat besi juga? Jika iya, maka benar Ibu Nurlah pelakunya seluruh. Maka dari itu, pada malam harinya, Lela nekat datang ke kuburan, lalu menggali makam Ibu Ida. Setelah dicek, ternyata benar terdapat kawat besi di mulut Ibu Ida. Pada saat itu, akhirnya Lela yakin Ibu Nurlah yang mengirim semua santet-santet itu. Lalu, tiba-tiba muncul banyak pocong berwajah menyeramkan datang menghampiri Lela. Lela pun segera pergi dari tanah kuburan itu. Keesokan harinya, lagi-lagi terdapat pengumuman dari speaker masjid, di mana warga dikemparkan dengan makam Bu Ida yang sudah terbongkar. Pak RT meminta kepada warga agar mengaku siapa yang telah melakukannya. Setibanya di rumah, Arif melihat lantai penuh dengan jejak tanah. Lalu Arif menemukan pacul di bawah ranjang. Arif pun mengetahui Lela lah yang telah membongkar makam Ibu Ida semalam. Lela menjelaskan jika ia hanya ingin membuktikan apakah Ibu Ida mengalami santet atau tidak. Dan ternyata Ibu Ida juga terkena santet itu, sama seperti ibu mereka dan juga Ibu Ana. Dengan lantang, Lela berkata pelaku santetnya adalah Ibu Nur. Ternyata ucapan itu didengar oleh Ibu Teri dari luar rumah. Dengan kekuatan bibir emak-emak, gosip Ibu Nur pengirim santet ilmu hitam seketika menyebar ke seluruh warga desa. Di kampung kita ada gosip. Gosip apa? Santet. Dan sekarang semua warga sudah tahu bahwa Ibu Ida, Ibu Siti, dan Ibu Ana mati karena santet dari Ibu Nur. Akibat hal itu, Lela pun dimarahi oleh pihak polisi setempat karena sudah membuat kegaduhan yang mana menyebarkan kabar bohong bahwasannya Ibu Nur pelaku santet ilmu hitam. Polisi menjelaskan jika dulu memang benar Ibu Nur tinggal di desa ini, tapi sekarang Ibu Nur sudah meninggal karena bunuh diri. Ibu Nur punya satu anak perempuan dan sekarang mungkin seumuran dengan Lela, ucap polisi itu. Polisi pun memperingati agar Lela tidak membuat onar lagi. Malam harinya, Lela mencoba mencocokkan foto ibu-ibu yang utuh dengan yang sudah disobek. Ternyata benar, foto yang hilang adalah fotonya Ibu Nur. Artinya, jika begitu, Ibu Ida, Ibu Siti, Ibu Ana, dan Ibu Tuti memang sengaja menyingkirkan Ibu Nur dari hidup mereka. Arif lagi-lagi memergoki kakaknya sedang mencari tahu tentang semua itu. Arif meminta kakaknya berhenti karena ulah Lela. Sekarang semua warga kampung menjadi tahu aib dari Ibu Ida, dan Ibu Ana yang memiliki masalah dengan Ibu Nur. Lela berkata jika ia hanya ingin mencari tahu tentang kematian ibunya, karena sampai saat ini ternyata Lela belum ikhlas atas kematian sang ibu.
Arif berkata, jangan sampai semua perbuatan Lela membuat arwah ibu dan teman-temannya menjadi tidak tenang. Ibu dibunuh, Rif. Aku nggak bisa ikhlas, nggak bisa. Ketika Lela tengah tidur, tiba-tiba ilmu hitam mendatanginya. Lela pun kemudian diserang dan seketika tewas. Setelah dimandikan, Lela langsung dikafankan. Dan pada malam itu juga, jenazahnya dibawa untuk dikuburkan. Di dalam keranda, seketika jenazah Lela membuka matanya. Lalu ia menjerit dengan sangat histeris. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Lela mulai penasaran siapa anaknya Ibu Nur yang polisi katakan kemarin. Anak perempuan yang seumuran dengannya yang ada di kampung ini hanyalah Rika saja. Pada akhirnya Lela nekat diam-diam masuk ke kontrakan Rika tanpa sepengetahuan siapapun, karena Lela telah mengambil kunci kontrakan Rika yang dipegang oleh Arif, karena Arif sering servis genteng bocornya. Dan saat itu Lela melihat ada satu keramik yang terlihat aneh. Ternyata di bawah keramik itu terdapat foto ibu-ibu yang telah disantet dengan kawat besi. Di sisi lain, teror santet mulai datang ke rumah Ibu Tuti. Di saat itu, Ibu Tuti diserang. Kakinya pun menginjak kawat besi. Lalu, ketika di kamar mandi, seketika turun hujan darah. Ibu Tuti yang terpeleset, seketika matanya tertancap oleh kawat. Ibu Tuti pun tewas dalam keadaan mengenaskan. Lela lalu dipanggil untuk memandikan jenazah Ibu Tuti. Lagi dan lagi, dia mengalami hal mistis, di mana jenazah Ibu Tuti seketika bangkit. Lalu terlihat kawat besi menjalar pada daging-dagingnya. Kawat besi itu pun berhasil dikeluarkan oleh Lela lewat mulutnya. Di luar ruangan, para polisi mendesak ingin masuk untuk mengecek jenazah Ibu Tuti, karena para polisi mulai curiga jika kematian-kematian di kampung ini disebabkan oleh pembunuhan. Lela yang mulai sadar lalu membuka pintu, dan dia berkata jika mereka memang dibunuh, tapi dengan cara santet ilmu hitam, dan pelakunya adalah Rika, anaknya Ibu Nur. Tapi ketika itu, seketika perhatian teralihkan dengan para warga yang mengalami kesurupan massal. Di saat itu, Rika pun bergegas pulang, lalu ia mengemasi barangnya dan akan segera pergi takut diamuk secara massal. Namun, saat akan pergi, Rika sudah diciduk oleh para ibu-ibu yang tersulut emosinya. Rika langsung ditarik keluar, lalu dihakimi secara massal. Dari kejauhan, Lela melihat itu dengan sangat puas, karena pelaku pembunuh ibunya dapat bayarannya. Kejadian itu pun sama persis seperti beberapa belas tahun lalu, di mana Ibu Nur diamuk massa juga oleh ibu-ibu karena difitnah telah merebut suami orang. Ibu Nur dipukul, dibanting, dan wajahnya ditempelkan pada pagar kawat besi yang ada di halaman rumah. Rika kecil melihat itu dari jendela rumah. Hatinya sangat sakit melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Rika akhirnya membela diri jika semua santet itu adalah bayaran untuk mereka semua yang telah menyiksa ibunya sampai mengalami kecacatan
dan telah membuat ibunya menderita sampai akhir hayatnya. Namun hal itu tidak merubah sedikit pun niat ibu-ibu untuk menghajar Rika. Arwah Ibu Ida, Ibu Ana, dan Ibu Tuti tampak senang melihat Rika disiksa. Sementara itu, Ibu Siti sebaliknya, dia meminta Lela untuk menghentikan semua ini. Hentikan, Lela. Setelah itu, akhirnya Lela sadar jika semua ini salah dan mereka tidak berhak untuk main hakim sendiri. Lela pun berlari masuk ke dalam kerumunan. Melihat kakaknya dipukul, Arif yang baru datang masuk juga ke dalam kerumunan, berusaha melindungi sang kakak. Nahas kepala Arif dipukul sangat keras, sehingga mengalami pendarahan yang sangat banyak. Arif pun meninggal dunia saat itu juga. Beberapa tahun kemudian, film ditutup dengan Lela yang kini sudah menjadi pemandi jenazah profesional. Ketika itu, jenazah yang ia mandikan mengeluarkan susuk pada wajahnya. Namun sekarang, Lela memilih untuk diam dan menutup rapat-rapat dari jenazah yang ia mandikan. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Sebenarnya dari beberapa menit awal, Mamang sudah bisa menebak jika Rika adalah pelakunya. Karena seluruh, setiap kali santet datang, pasti akan masuk lewat atap rumah. Dan jika ada yang meninggal karena santet, pasti besok paginya genteng kontrakan Rika terlihat bolong dan selalu diperbaiki oleh Arif. Ternyata pekerjaan pemandi jenazah itu sangat berat ya seluruh. Setiap orang pastinya memiliki aib dan mereka harus selalu menjaga aib sang jenazah. Sampai sini dulu aja video kali ini. Keep enjoy and see you.